Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Dan ini kelihatan isengnya ya karena kita lagi di parkiran dan memang sebenarnya udah direncanakan sih. Coba deh bikin rekaman di dalam mobil kayak gimana gitu loh. Ya toh kita juga pakai mic kan ini gitu loh. Jadi kami mau belanja kebutuhan bulanan, parkirannya enak gitu loh, sekalian aja gitu loh. Dan saya dan istri saya Zakiah mau mengucapkan selamat tahun baru 2026. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Anda pada tahun 2025, tapi seharusnya setiap orang itu punya hasrat untuk selalu lebih baik gitu loh. Entah itu naik 1%, 2%, setengah persen, tapi selalu ingin lebih baik gitu loh. Atau buruk-buruknya sama. Cuman kan kalau sama, sementara situasi sudah berubah, jadinya kelihatannya sama tapi mundur. Sama aja misalnya penghasilan Anda antara 10 tahun lalu dengan sekarang sama. Kelihatannya nggak mundur, tapi kalau diukur pakai inflasi, penghasilan Anda lebih sedikit. Nah sama. Jadi ketika 2026 dengan 2025 Anda sama saja, ada dua kemungkinan. Ya Anda itu berhasil survival, mempertahankan agar yang sekarang tidak lebih buruk dari yang kemarin, udah good banget. Tapi saya yakin kalau dikasih opsi tambahan, pengennya pasti lebih bagus gitu loh. Nah, kalau di dalam konsep pemberdayaan diri, hasrat untuk kita selalu lebih baik ini namanya dorongan untuk sukses gitu loh. Jadi sukses adalah keinginan untuk selalu terjadinya progres. Nah di 2026 ini saya tidak tahu apakah Anda sudah punya rencana seperti apa ya. Pengen jadi seperti apa, mau mencapai apa. Atau Anda malah bingung sama sekali nggak ngerti mau ngapa. Tapi saya yakin video ini bermanfaat untuk Anda karena kebetulan istri saya itu punya satu konsep namanya Amazing 26 ya gitu loh. Ya 26 itu kependekan dari 2026 gitu loh. Jadi kita tanya-tanya aja ya. Dan beda mungkin di video-video sebelumnya kita kayak dua narasumber, kali ini mungkin saya lebih tepatnya state-nya wawancara ya. Gitu. Jadi kalau di video sebelumnya kelihatan sotoy banget saya, kali ini saya memang mau nanya-nanya gitu loh. Nah, kamu mau berkomentar apa nih yang tadi kan prolog tuh, ada yang jangan-jangan kamu nggak setuju dengan prolog yang aku utarakan panjang lebar tadi gitu? Ya setuju sih ya, karena kita mungkin sekarang kita sudah sukses gitu, tetapi untuk tahun 2026 ketika kita ada progres lagi gitu, itu kan kita akan lebih bahagia, lebih ngerasa bermakna gitu ya, ngerasa waktunya itu berguna gitu. Nah karena apa karena ada satu nikmat yang itu tuh besar banget, tetapi kadang kita tidak menyadarinya, yaitu apa? Apa itu? Waktu. Ya, Oh ya. waktu itu nikmat yang besar banget, tapi kita nggak nyadarin dan kadang itu lewat begitu saja. 2025-nya teman-teman gimana? Lewat begitu saja atau teman-teman memaknainya dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang positif? Nah, di kelas Amazing 26 itu saya ingin ngajak teman-teman untuk waktu ini penting banget loh. Dia tidak akan pernah kembali. Ya kalau nanti udah lewat 2006 ya nggak akan mungkin kembali lagi ke 2026. Nanti lanjut lagi ke 2027. Nah makanya yuk kita manfaatin waktu ini, tahun ini dengan sebaik-baiknya. Oh ya, jadi konsep Amazing 26 tadi, konsep tersebut bisa Anda eksplorasi lebih jauh karena itu juga disajikan dalam sebuah kelas, maksudnya begitu? Iya betul. Iya, jadi istri saya akan membuat sebuah program khusus untuk teman-teman yang memiliki dorongan untuk better day by day gitu loh ya. Atau kalau Anda sudah good, jadi great gitu loh. Bahkan ada yang bilang musuhnya great itu good. Kalau Anda sudah merasa baik, Anda cenderung kurang bisa untuk baik lagi. Nah, sama juga orang yang sudah kaya itu katanya dari miskin jadi kaya itu gampang ya katanya. Kata beberapa teman ya, dari miskin jadi kaya itu gampang. Tapi yang lebih susah itu adalah dari sudah kaya ke ultra kaya.
itu susahnya setengah mati gitu loh. Karena pada Karena waktu udah nyaman. ngerasa sudah oke, udah bagus Udah banget. cukup lah. Ya, kita mungkin kena jebakan itu ya, makanya belum jadi ultra kaya. Tapi nggak masalah ya, kalau ultra kaya tuh udah levelnya kayak Elon Musk dan sebagainya gitu ya. Nah, amazing tuh apa artinya? Maksudnya amazing? Luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar? Biasa di luar dan tapi yang luar biasa. Iya. Orang yang sudah amazing tuh gimana? Dia merasa sudah penuh, utuh gitu ya. Nggak harus kayak Elon Musk juga, nggak harus kayak ultra kaya juga, tetapi sisi hidup dirinya itu utuh, sudah penuh gitu. Banyak orang yang mungkin sudah kaya raya, tetapi ada sisi hidup yang masih kosong ya. Apalagi yang belum kaya, pasti kosongnya banyak gitu. Nah, untuk menjadi amazing ya, kita itu butuh ada upaya. Jadi kita nggak wah aku pengen jadi orang sukses tapi nggak ngapa-ngapain ya. Nah itu ya susah. Nah untuk kita kan sudah dikasih potensi luar biasa tuh sama Tuhan gitu ya. Tetapi seringkali kita tidak mau untuk mengeksplorasi potensi kita. Nah untuk mau mengeksplorasi untuk jadi amazing kita tuh butuh yang namanya persiapan, belajar dan lain sebagainya. Ya. Nah sekarang kalau kita masih ngulik di amazing itu, kalau ada orang tahun kemarin penghasilannya katakanlah 1 juta, terus dia bisa naik jadi 10 juta, berarti naik 10 kali lipat. Dengan orang yang kemarin itu penghasilannya 10 juta, ya, jangan 10 juta deh, yang kemarin itu penghasilannya 100 juta, menjadi 200 juta. Itu sebenarnya yang lebih amazing yang mana? Sebenarnya kita nggak membandingkan ya, bukan membandingkan antara si A dan si B, percepatannya seberapa, tetapi dibandingkan dengan dirinya sendiri. Yang awalnya 1 juta terus kemudian dari 10 juta, yaitu amazing. Ya, karena yang 10 kali lipat. 100 juta ke 200 juta juga amazing juga. Jadi amazingnya itu bukan dibandingkan dengan orang lain, tetapi dengan diri kita yang sebelumnya. Kita jadi lebih baik nggak sih? Gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan, boleh nggak kalau kita katakan bahwa yang dari 1 juta ke 10 juta itu sebenarnya bisa jadi lebih amazing dibanding dari 100 juta ke 200 juta. Karena dari 100 juta ke 200 juta mungkin angkanya lebih banyak. Tapi peningkatannya hanya 2 kali. Sementara dari 1 juta ke 10 juta itu naiknya 10 kali. Boleh nggak misalkan orang yang penghasilannya 10 juta tuh bisa jadi lebih amazing dibandingkan yang penghasilannya udah ratusan juta naiknya cuma 2 kali. Ya itu sah-sah saja kalau kita. Boleh kan? Boleh saja. Boleh saja, kalau kan? kita mau bilang oh itu lebih amazing gitu ya nggak masalah. Yang utama diri kita sendiri yang bilang oh saya tuh amazing ya. Udah bisa ningkatin meskipun berarti hanya 2 kali lipat. Klaimnya ke dalam ya. Jadi kita nggak boleh juga ngomong ke orang yang penghasilannya dari 100 juta ke 200 juta, gue lebih amazing dari lu loh gitu loh. Nggak usah ya. Itu nanti jadinya sombong ya. Kesendiri aja berarti kan. Betul. Kita tuh ngerasa amazing untuk diri kita sendiri gitu. Iya. Nah, amazing ini ada ukurannya kuantitatif apa kualitatif? Dua-duanya. Kalau kuantitatif ya paling gampang ya duitnya lebih banyak gitu kan. Berat badannya lebih langsing, itu kan angka semua tuh kuantitatif. Atau kualitatif dia lebih damai dari tahun kemarin ya. Lebih enggak sewot-sewot kayak tahun kemarin, itu kan ada penurunan tapi ada peningkatan. Penurunan amarah berarti kan ada peningkatan kemampuan mengendalikan emosi. Nah, yang mana komposisinya amazing itu? Nah, jadi nanti ya di konsep Amazing 26 ini ada materi self awareness. Jadi kita menyadari tentang diri kita sendiri. Seringkali kita tuh nggak sadar kita tuh sebenarnya cuma butuh duit doang, atau sebenarnya itu banyak sisi hidup yang sebenarnya kita lupakan. Nah, termasuk tadi apakah kuantitatif atau kualitatif, dua-duanya. Ya, karena sisi hidup kita tuh banyak. Jadi ada 8 sisi hidup kita ya, yang itu merupakan keutuhan dari diri kita, keuangan ya, pekerjaan, family, keluarga, terus spiritual, emosi dan lain sebagainya. Nah,
saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman nanti untuk menyadari bahwa sisi hidup kita tuh banyak loh. Kadang ada orang yang hanya fokus ke uang aja, akhirnya familinya nggak diperhatiin, spiritualnya nggak diperhatiin, akhirnya apa? Tetap aja ada sisi hidup yang kosong. Nah, di Amazing 26 ini saya pengen ngajak teman-teman, yuk sisi hidup mana sih yang kita masih kosong, atau sisi hidup mana sih yang mau kita tingkatkan, ya, sehingga kita paling tidak tuh ada pertumbuhan yang signifikan di hal-hal yang sekiranya tahun kemarin tuh masih belum penuh gitu. Entah itu mungkin di sisi finansial, entah itu mungkin di sisi karir, entah itu mungkin intelektualnya. Nah, itu coba kita perhatikan sehingga yang tadinya mungkin jomplang banget gitu ya, yang ini tinggi banget, misalnya keuangannya, perhatiannya uang terus gitu. Sementara keluarganya tuh ngedrop banget. Nah, coba kita otak-atik nih kebutuhannya teman-teman, sehingga di 2026 ini teman-teman tuh memiliki keseimbangan hidup, tetapi bukan seimbang yang mengalir gitu, bukan, tetapi ada kemajuan, ada tujuan yang ingin diraih, ada progres, ada kesuksesan yang bertumbuh. Nah, di situ jadi takarannya itu banyak, terserah nanti teman-teman mau tujuan yang masih kosong nih di sisi hidupnya, yang mau ditingkatin yang mana gitu. Oke, berarti dalam konsep Amazing 26 itu orang bukan hanya maju di satu aspek, tapi kalau bisa aspek yang terlunta-lunta itu juga diperhatikan. Misalnya kayak saya dulu itu, terus terang teman-teman, saya pernah cerita kan bahwa pas dulu itu peaknya saya itu bisa 100 juta sebulan, ya, peak ya. Itu yang sering saya bilang kan, bahwa prestasi saya terbaik itu 100 juta per bulan. Tapi pada saat itu betul-betul saya itu kelihatannya lebih sukses secara keuangan, tapi urusan badan, urusan kesehatan, urusan hubungan dengan istri juga itu tidak terlalu dalam angka yang cukup memuaskan gitu kan. Nah, jadi ketika saya memutuskan untuk pindah ke Jogja, kemudian saya menghentikan aktivitas pergi-pergi dari luar rumah, keluar rumah, dan saya memusatkan kelas, sehingga saya lebih sering bersama istri saya, sehingga istri saya jadi lebih dicintai dan sebagainya. Itu juga boleh dibilang ada kemajuan. Iya, ada progres ya di sisi hidup, tentang hubungan family ya. Cinta dan lain sebagainya. Itu tuh ditakar sendiri atau ditanyakan sih? Ya, maksudnya gini. Maksudnya gini. Ada suami, dia merasa bahwa saya udah sukses kok, saya membahagiakan istri saya gitu loh. Saya sering nanya gitu loh. Tapi dia nggak pernah nanya ke istrinya. Yang kamu tuh bahagia nggak dengan aku itu tahun 2025 itu? Itu sebenarnya bagusnya tuh diklaim diri sendiri bahwa saya tuh sudah begini, sudah begitu, saya sudah jadi orang tua yang baik, atau harusnya ditanyakan ke anak-anak gitu loh. Papa kurang apa? Papa sudah jadi ayah yang hebat atau tidak? Itu untuk ngukurnya gimana itu kira-kira bagusnya? Nah, karena ini kan kelasnya individu ya, bukan kelas couple, bukan kelas family juga. Jadi ya saya tidak punya kuasa untuk melihat orang ini tuh beneran sukses, beneran sudah penuh cinta ke keluarganya atau belum. Tetapi bisa dilihat dari ketika nanti kan di kelas ini itu bukan hanya training aja ya, training online, tetapi ada coachingnya. Dan juga ada mentoring. Nah, di situ mungkin akan tergali ketika di sesi coaching gitu. Mungkin seseorang kayaknya aku sudah amazing nih, udah kaya, udah bagus keluar kerjaannya, bisnisnya dan lain sebagainya. Tapi ketika dia nanti ternyata muncul nih, tapi saya sering bentrok dengan pasangan saya misalnya. Nah, ketahuan. Berarti ada sisi hidup yang masih kosong, masih jomplang gitu. Kalau dari pengalamanmu yang terjadi pergeseran sehingga terjadi amazingisasi, itu contohnya kamu pas kapan gitu ya, terus dari gimana jadi gimana gitu, dan apa yang kamu lakukan gitu, mungkin sekilas ada nggak yang contohnya? Ada ya, jadi suami saya Mas Arif itu dulu orang yang sangat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, betul? Jadi dia tuh ingin ya semua kebutuhan rumah tangga itu Mas Arif yang memenuhi. Ya alhamdulillah saya dapat suami yang bertanggung jawab. Tetapi di sisi lain ternyata
ketika saya hanya jadi makan, main, tidur gitu ya, nemenin Mas Arif kayak gitu tuh, ada satu sisi hidup saya yang hilang. Jadi Iya, padahal kan itu jadi harusnya kelihatannya enak kan. Kamu kelihatannya enak nggak perlu cari duit, nggak perlu betul, ngapa-ngapain. betul Iya. semua kebutuhan keuangan terpenuhi gitu ya. Tetapi ternyata ada salah satu sisi hidup saya yang hilang. Rasanya hidupku kok kayak gini doang ya gitu ya. Kok nggak berguna banget sih hidupku gitu ya. Meaningless gitu. Hidupnya tuh kayak nggak bermakna gitu. Nah dari situ Iya. akhirnya ini tuh saya kenapa gitu. Kayak ada satu panggilan yang mendorong gitu ya. Kamu harus nggak gitu doang gitu. Sementara Mas Arif, ketika saya berkarya atau mungkin melakukan sesuatu dan ada tantangan, suami saya itu terus ya sudahlah nggak usah kayak gitu. Ya, kasihan kamu misalnya kayak gitu tuh. Jadi aku aja yang memenuhin, kamu udah nggak usah ngapa-ngapain. Itu memang misalnya mau berkarya apa itu memang berat gitu tuh. Bahasa halusnya tuh gitu. Udah kamu jadi istri aja. Nah, sementara saya ketika jadi istri doang, itu ternyata ada satu sisi hidup yang kayak meaningless itu. Sehingga saya waktu itu kan ikut organisasi gitu ya. Akhirnya saya juga bikin komunitas sendiri, kayak gitu tuh merasa ada yang tumbuh tuh. Merasa ada yang tumbuh, oh ternyata saya bisa loh, hidup saya bukan hanya menjadi istri itu bagus ya, itu hebat ya, itu adalah pengabdian yang luar biasa. Menjadi istri itu peran yang hebat, peran yang bagus ya. Mungkin teman-teman di sini ada perempuan-perempuan yang sebagai istri rumah tangga, itu peran yang sangat hebat sekali. Nah, saya mulai dari situ ya, mulai dari memaknai kembali bahwa peran istri itu luar biasa, peran istri itu amazing gitu ya. Mulai dari situ saya dulu. Jadi nggak mikir keluar dulu waktu itu ya. Mikir selama ini mungkin saya tidak begitu merasa berharga menjadi seorang istri. Nah, saya mulai dari bahwa menjadi seorang istri itu berharga. Nah, dari situ ketika saya sudah merasa diri saya berharga menjadi seorang istri, suami saya tuh ngeliat gitu. Ngeliat, istri saya tuh kayaknya sungguh-sungguh nih, mau berkarya, mau meningkatkan potensinya, memanfaatkan potensinya, itu kayak sudah melihat. Akhirnya ketika saya bikin komunitas, saya belajar ini, itu belajar itu mulai disupport nih sama suami saya. Nah, sampai akhirnya kemarin tahun 2024 ya, saya memutuskan untuk menjadi certified professional coach. Itu Mas Arif sangat dukung. Dan saya memperlihatkannya dengan kesungguhan. Jadi selama 1 tahun kemarin benar-benar saya manfaatkan waktu untuk sebenarnya bukan memperlihatkan ya, tetapi menunjukkan bahwa saya tuh ingin hidup saya bermakna gitu. Dan ternyata suami saya akhirnya melihat kesungguhan saya itu, yang akhirnya suami saya yang selama ini pekerjaan suami saya itu sudah diambil alih sendiri gitu. Akhirnya suami saya mulai mempercayai saya untuk dilibatkan ke dalam proyek-proyek pekerjaannya Mas Arif, dan itu buat saya itu amazing sekali gitu ya. Dulu saya yang ngerasa wah cuma istri aja yang berada di belakang layar ya, bisanya cuma menepuki tangan ya atas panggungnya suami saya. Nah, saat ini sudah bisa diajak gandengan sama suami saya, bisa berdiri bersama, bisa sejajar. Itu amazing sekali buat aku. Oke, ya. Jadi di situ kita bisa lihat teman-teman bahwa kadang di balik suami yang merasa sukses, bisa jadi istrinya malah merasa nggak sukses. Jadi kayak saya pikir karena dulu kan istrinya bapak saya, ibu saya kan adalah wanita yang sampai harus ke sawah dan sebagainya, sehingga saya berpikir cara memuliakan wanita tuh ya dia nggak usah ngapa-ngapain gitu loh, dicukupin aja. Nah, dulu ukurannya tuh saya pikir harus begitu gitu loh. Jadi bukan maksudnya ngurung ya. Tapi dulu saya pikir ya begitulah, karena saya lihat ibu saya tuh nggak gitu. Nah, ternyata perasaan saya sudah jadi sukses itu sebagai suami itu belum tentu loh. Jadi artinya mungkin saya akhirnya bisa nangkep amazing itu memang harus dicek ke diri sendiri. Jangan-jangan saya ini walaupun orang lain itu memperlakukan begitu sedemikian dimuliakan, ternyata bisa jadi Anda malah nggak merasa amazing gitu loh. Mungkin juga berlaku ke anak-anak ya. Anak-anak yang kelihatannya orang tuanya tuh begini begitu, ternyata si anak ini malah merasa nggak di-amazingkan dengan caranya parenting itu. Nah, di konsep Amazing 26 ini yang tentunya teman-teman sebetulnya kalau mau jadi amazing banyak caranya gitu loh.
Nah, cuman apabila teman-teman itu ingin menggali dari pengalaman istri saya dan keilmuan yang dia punya, ya, karena konsep Amazing 26 ini kan bukan hanya sekedar teori tapi juga kompilasi dari pola-pola pengalaman. Berarti kan ini kan wujudnya kan dalam bentuk kelas ya. Kelasnya online atau offline gitu loh. Online ya, biar Kelas. semuanya terjangkau ya. Iya, kelasnya Mudah online. untuk Berarti diakses lewat siapa saja. lewat Zoom gitu ya. Lewat WA group dan Zoom. Oh, WA group dan Zoom. Kemudian nanti pematerinya adalah Zaki ya. Iya, saya sendiri. Kemudian itu berapa pertemuan itu? Jadi kita adain bukan hanya kelas online berupa training aja, tetapi juga ada sesi coaching dan juga ada mentoringnya. Jadi kita bikin selama 3 bulan ya. Materinya 2 kali ya, tetapi nanti kita saya mentorin teman-teman ya selama 3 bulan biar saya lihat progresnya. Tapi syukur-syukur nanti bisa berjalan 1 tahun ya. Jadi nanti kelihatan tuh beneran nggak nih teman-teman memanfaatkan waktu dan ikhtiar yang sungguh-sungguh di 2026 gitu. Jadi dapat free coaching dan mentoring. Ya, coaching gratis ya. Coaching itu beda dengan konsultasi ya. Kalau Anda pengen tahu, lihat video kami sebelumnya membahas tentang coaching. Berarti kan peserta ini dapat materi, dapat coaching, dapat mentoring juga, dapat WA group ya. Betul. Itu kemudian detailnya berarti nanti akan diinfokan di mana? Atau nanti ini kita cut sebentar ya. Nanti akan ada muncul tulisan gambar. Anda bisa pause. Informasinya bisa Anda lihat berikut ini ya. Oke ya, tadi informasinya secara pamflet gitu. Kemudian selengkapnya informasinya barangkali ada yang belum jelas bisa tanya ke siapa itu? Ke saya langsung boleh ya. Ke nomor WA 085 227 427 995. Iya. 085 227 427 995 ya. Saya hafal nomor dia. Tapi nggak tahu dia hafal nomor saya atau tidak. Saya nggak hafal. Karena saya menghafal nomor dia karena saya menginformasikan itu berkali-kali ya, jadinya ingat ya. Sementara dia kan nggak diposisikan kayak gitu, jadi bukan karena dia nggak terlalu peduli dengan nomor saya, bukan. Nah teman-teman, gini, kenapa yang membuka program Amazing 26 itu istri saya? Pertanyaannya kan, kenapa bukan Arif RH? Karena saya tuh kurang cocok untuk ngajar kayak gitu. Yang gitu-gitu tuh saya kurang cocok. Jadi ada beberapa hal yang saya bisa lakukan, ada yang dia nggak bisa lakukan itu, atau sebaliknya yang saya tuh kurang suka melakukan itu. Contohnya coaching itu bagus, tapi aku tuh nggak cocok. Nah dia yang melakukan. Nah makanya kenapa Amazing 26 itu yang membawakan istri saya, karena dia lebih cocok membawakan program yang semacam itu gitu loh. Jadi saya pun harus harus sesuai pada tempatnya ya. Saya suruh coaching dijamin jelek banget. Saya kalau suruh coaching pasti jelek banget. Nah, jadi biar dia aja yang melakukan hal yang memang sebaiknya dia yang lakukan kayak gitu loh. Nah, tuh kemudian Amazing 26 ini apakah ada tambahan lain, bonus atau apa gitu? Nggak ada ya, udah ya. Tadi ya udah disebutin semua. Bonus apa maksudnya, seperti apa? Barangkali tadi ada yang kelupaan. Tadi kan dikasih free coaching dan nanti ada 2 kali coaching group. Selama mentoring, kelewat selama mentoring 3 bulan itu nanti akan dapat akan mendapatkan coaching group ya. Ya jadi coaching personalnya sekali, coaching grupnya 2 kali gitu. Ya. Nah, teman-teman, untuk Anda terutama juga nih yang perempuan ya. Jadi kadang kan selama ini kebanyakan perempuan tuh kebingungan karena kebanyakan mentor itu laki-laki ya. Jadi mentor yang perempuan itu sebetulnya punya keunggulan tersendiri karena dia lebih menggunakan cara berpikir yang berbeda gitu loh. Nah jadi buat yang Anda laki-laki pengen memahami cara berpikir
istrinya gitu. Itu sebenarnya Oh bagus iya, Bapak. ini buat Iya. umum ya, laki-laki Iya, dan laki-laki perempuan bisa, cuman boleh ikut. iya. Kadang kan laki-laki mikir ngapain sih belajar ke perempuan, padahal itu bagus karena itu tadi contohnya. Saya tuh berpikir dulu saya sukses, ternyata istri saya tuh dengan cara itu tuh malah saya kebiri ya, bukan kebiri ya, di bonsai. Malah dia nggak merasa amazing. Nah, para pria juga relevan walaupun mentornya perempuan gitu loh, atau istri saya, nggak harus laki-laki. Ada lagi? Materinya. Oh ya, materinya apa aja tuh? Teman-teman pengen tahu materinya Walaupun tadi apa sih gitu ya. di pamflet udah dimunculin, barangkali mau disebutkan. Iya, jadi ada self awareness itu untuk teman-teman kita sadari yuk bahwa kita dilahirkan di dunia ini tuh melalui proses yang panjang sekali. Bumi dikasih makhluk bernama manusia itu butuh miliaran tahun loh yang. Nah, masa sih kita yang sudah hidup di sini, berarti kan Tuhan itu membuat bumi ini tuh sangat serius sekali gitu ya. Bahkan miliaran tahun untuk nantinya akan dihuni oleh makhluk bernama manusia. Berarti kita dihadirkan di sini itu pasti sudah dengan persiapan yang sangat matang sekali oleh Allah. Tetapi kenapa kita seringkali merasa kekurangan? Nah, barangkali kita ada kesalahan di situ. Tuhan sudah menjelanterahkan rezeki, termasuk bumi ini yang disiapkan dengan matang miliaran tahun. Kenapa kita masih kekurangan? Nah, di situ mindsetnya barangkali ada yang keliru. Di situ akan saya ceritakan gimana agar mengubah rasa kekurangan itu menjadi rasa terpenuhi, rasa cukup ya, karena Tuhan sudah menyediakan nih alam semesta itu untuk kita. Gitu. Itu di self awareness. Kemudian the power of vibes. Ya, ini penting sekali karena kadang kita udah kerja keras nih yang. Tetapi energi kita tuh bocor. Akhirnya apa yang didapat? Capek doang gitu. Nggak amazing. Kayaknya udah kerja keras siang malam banting tulang gitu ya. Tetapi energinya kita nggak pernah dijaga, nggak pernah berada di energi yang tinggi. Akhirnya bocor terus. Itu yang kadangkala kita tidak menyadari. Kemudian ada knowing yourself. Nah, ini untuk yang ikut kelas premium nanti itu mendapat coaching talent DNA. Jadi ada asesmen talent DNA plus coaching talent DNA. Jadi untuk yang ikut paket premium itu dapat 2 kali sesi coaching. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena kadangkala kita tuh tidak tahu potensi kita apa, sehingga kita tidak mampu mengembangkannya. Nah, dengan coaching talent DNA, saya akan bantu teman-teman untuk teman-teman tuh sebenarnya talentanya apa sih? Apa yang bisa dikembangkan? Apa yang bisa bikin teman-teman sukses? Apa yang bisa bikin teman-teman bahagia? Nah, itu penting sekali untuk kita mengenali potensi diri kita. Kemudian ada the science of habit. Kenapa kita seringkali tidak kayaknya waktu tuh ngalir aja gitu aja, nggak memberikan dampak apapun ke dalam pertumbuhan diri kita, karena kita melupakan satu hal, yaitu kebiasaan. Kebiasaan itu hal kecil ya, tetapi dari situlah sebenarnya hidup kita, pertumbuhan kita dimulai. Ketika kita tidak melatih habit kita, tidak melatih kebiasaan kita, kita akan menjadi orang yang sama dengan ya mungkin nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita akan jadi orang yang sama saja, bahkan mungkin menurun. Nah, itu nanti akan saya terangkan tentang the science of habit. Kemudian ikigai ya, ikigai ini adalah filosofi dari Jepang. Kenapa ini penting banget? Karena saya banyak belajar dari konsep filosofi Jepang ini. Kenapa sih orang Jepang ada yang umurnya sangat panjang dan dia tuh happy bahkan 100 tahun lebih yang itu karena dia tuh memiliki ikigai. Dia punya alasan untuk bangun dengan semangat di pagi hari. Ya, ini nanti teman-teman akan saya gali dan kembangkan ya pola pikirnya agar teman-teman ketemu nih ikigainya teman-teman. Kemudian menemukan meaning and purpose, makna dan tujuan hidup. Ya, karena kadangkala kita itu menjalani hidup itu kayak rutinitas doang ya. Yang mungkin suami itu kerja, pulang, ngurusin istri, ngurusin anak ya. Yang perempuan juga sama ya. Kayak gitu terus rutinitas aja sehingga kita tuh hidup kayak zombie ya. Hidup tapi mati, tidak ada meaning, tidak ada ruhnya menjalani hari-hari ini. Akhirnya apa? Diam-diam ya, kuliah ya, waktu tepat banget berlalu kuliah, nikah, punya anak, kerja, diam-diam udah tua gitu. Nah, gimana agar kita menjalani hidup ini penuh dengan kesadaran, penuh dengan ruh, penuh dengan semangat, yaitu salah satunya ketika kita menemukan makna dan tujuan hidup kita apa.
Nah, kemudian yang terakhir ada materi roadmap to your success. Jadi gimana sih agar teman-teman semua memiliki peta untuk kesuksesan teman-teman terutama di 2026 ini. Kenapa saya bikin ini dengan semangat ya? Karena saya merasa 2025 itu benar-benar tahun amazing buat saya gitu. Karena benar-benar ketika saya menyiapkan kesuksesan saya, alhamdulillah Allah mewujudkan atau mengijabah doa-doa saya. Sehingga saya percaya ketika teman-teman menyiapkan dengan kesungguhan untuk kesuksesannya teman-teman di tahun 2026, insya Allah Allah juga akan mewujudkan doanya teman-teman dengan satu syarat, sungguh-sungguh. Ya. Itu ya. Ya. Jadi teman-teman semua, untuk teman-teman yang sekarang ini merasa belum amazing atau yang sudah amazing ingin lebih amazing lagi, ya, supaya 2026 ini tidak hanya menjadi pergantian kalender, tapi pergantian nasib ya. Anda bisa mengikuti program dari istri saya. Detailnya bisa hubungi nomor WA yang sudah disebutkan, atau bisa dilihat di deskripsi ya, atau bisa di-pause tadi informasi di tengah-tengah tadi. Mudah-mudahan video ini tidak dianggap hanya sekedar iklan, karena saya tadi sudah menyampaikan tentang konsep-konsep dasar, tentang sukses dan sebagainya. Kita juga ngobrolin hal-hal yang sekiranya bisa jadi bahan renungan. Jika memang Anda belum tahu caranya untuk jadi lebih baik, siapa tahu cara yang diinformasikan dalam video ini adalah sesuatu yang Anda temukan walaupun nggak Anda cari-cari gitu loh. Karena kadang kita menemukan sesuatu yang nggak dicari-cari kadang. Ketemu, dan itu artinya berkah gitu, keberuntungan. Hanya itu mungkin untuk kali ini ya, saya dan istri saya. Ya. Udah? Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.